mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama baik dengan kementerian terkait di bawah yaitu Mendagri maupun juga dengan kepala dinas di Jakarta untuk berdiskusi mengenai isu ini, Pak Putra. Ya, jadi terima kasih untuk masukannya. Saya mengerti ini merupakan suatu isu yang sangat bisa mengecewakan untuk berbagai macam orang tua murid saat ini yang sedang terjadi di DKI. Dan saudara, saya sudah berada di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saya akan menemui Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Saifullah Hidayat, Pak Wakadisdik DKI Jakarta. Terima kasih, Pak. Saya terima kasih bisa bertemu dengan Bapak untuk meminta penjelasan dari apa yang kemudian saya dapatkan di lapangan sana. Siap. Ini sebelumnya saya akan melihat dulu, Pak. Ini posko pelayanan penerimaan peserta didik baru PPDB Daring 2020. Jadi ini bekerja mereka untuk menerima pelaporan. Ada yang online, ada yang offline ya, Pak ya? Betul. Oke, kita masuk ke dalam, Pak. Izin, Mbak, Mas, mari. Ini yang offline yang datang ke sini, Pak ya? Ini yang offline bagi masyarakat yang ada kesulitan pada saat mereka melakukan proses pendaftaran, kami tetap bantu secara luring tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, luring atau offline. Jadi mereka datang ke sini. Ramai juga, Pak? Tidak terlalu karena secara sistem melalui daring kita tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Di sini sepi jangan-jangan karena ramainya di demo, Pak. Siap. Tapi tetap mudah-mudahan masyarakat puas dengan pelayanan kami dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan ya, Pak. Tapi meskipun ada persoalan juga karena baik soal prestasi, soal usia. Kemudian afirmasi, baru kemudian usia. Baik inklusi juga ini perlu diapresiasi karena Jakarta salah satu yang menerapkan inklusi atau siswa yang memiliki keterbatasan, misalnya dari sekolah luar biasa. Ada juga dari jalur pemindahan. Tapi yang punya masalah, Pak, satu, zonasi. Kalau yang lain berdasarkan titik antara rumah ke sekolah, tapi khusus Jakarta, itu berdasarkan kelurahan. Kita tahu bahwa kelurahan di Jakarta itu padat, Pak. Jadi ketika diseleksi berdasarkan kelurahan, ya otomatis akan bergeser ke usia. Betul demikian? Betul. Sistem zonasi berbasis kelurahan di Jakarta sesungguhnya sudah berlaku sejak tahun 2017. Hanya saja memang mungkin pada tahun 2020 ini ada perubahan di alat seleksi berikutnya setelah zonasi. Tahun lalu masih menggunakan nilai NEM. Saat ini kami mematuhi Permendikbud dengan menggunakan usia. Sehingga ada beberapa barangkali yang merasa kurang nyaman dengan kebijakan. Alat seleksinya dalam sistem zonasi ini, seleksi pertama adalah tetap sesuai dengan zonasinya. Jadi hanya warga, saya bawa kebetulan Pak. Silakan, Pak. Ini gambaran zonasi. Warga yang ada di Kelurahan Pisangan Baru, ini Jakarta Timur ya, dapat memilih SMA 30, dapat memilih juga sampai dengan SMA 68. Ini adalah zonasinya. 30, 36, betul, 12, 54 gitu. Itu masih boleh. Betul. Bagi warga-warga yang di luar sini, di luar zonasi ini tidak bisa masuk seleksi di zonasi yang warna biru ini. Begitu juga yang kuning, Pak. Zonasi yang kedua misalnya yang kuning, Kelurahan Palmeriam. Palmeriam hanya bisa memilih sampai di sini. Dia tidak bisa nyebrang memilih ke SMA 36. Jadi inilah yang dikatakan zonasi, seleksi zonasi. Jadi ada sebagian yang di Kelurahan Pisangan Barat, ada sebagian yang di Kelurahan Palmeriam. Jadi itu yang dikatakan irisan. Dan itu merupakan hak dari kanan dan kirinya. Betul. Pertanyaannya kemudian, kok Jakarta bikin aturan sendiri, Pak? Permasalahannya yang lain berdasarkan titik. Jadi selain tadi bahwa zonasi ini, memang ini kewenangan dari pemerintah daerah dan kita sudah terapkan dari sejak tahun 2017. Kami juga menerapkan mekanisme ini dengan mempertimbangkan demografi Jakarta. Dengan pemukiman yang padat, kemudian juga kami mempertimbangkan adanya pemukiman-pemukiman yang vertikal. Sehingga untuk menetapkan jarak secara presisi, kami mempertimbangkan akan lebih tepat menggunakan basis kelurahan ini. Begitu, Pak. Selain itu juga kami mempertimbangkan bahwa secara transportasi sebenarnya untuk Jakarta tidak menjadi masalah. Sehingga pendekatan kelurahan ini akan menurut kami lebih tepat. Saya berkunjung ke salah satu warga, kebetulan di Jakarta Timur juga, Pak. Betul. Dia tinggal di rumah susun Jatinegara Kaum. Betul. Yang jarak ke sekolahnya, SMA 12 yang dia tuju, itu hanya 400 meter. 400 meter. Secara zonasi dia tidak keterima, secara prestasi kebetulan dia tidak terima, karena kebetulan dia juga kurang mampu. Namun secara afirmasi juga tidak terima. Bagaimana ini semua bisa terjadi, Pak? Baik, Pak.
Pertama, memang harus kita sama-sama pahami bahwa daya tampung untuk sekolah negeri ini terbatas. Kita negara atau Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan bahwa seluruh warga Jakarta atau seluruh calon peserta didik itu harus memiliki hak yang sama untuk dapat bersekolah, baik itu di negeri maupun di swasta. Untuk adik-adik kita, utamanya yang berasal dari keluarga kurang mampu, kemudian tidak diterima atau belum diterima di mana-mana, tidak usah khawatir, sekolah swasta masih tersedia. Dan kalau memang itu berasal dari kurang mampu, Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya memiliki program Kartu Jakarta Pintar Plus. Maksudnya gimana, Pak? Kami memiliki program Kartu Jakarta Pintar Plus. Artinya mereka walaupun di sekolah swasta, kalau tidak mampu, akan dibayar oleh pemerintah? Akan dibantu. Misalnya Dibantu pembiayaannya. Pertama ada dana rutin, ada dana berkala, dan yang ketiga ada bantuan untuk SPP. Oke. Meskipun swasta kan ada kelas-kelasnya, Pak. Ada swasta yang bagus, ada swasta agak bagus, ada swasta yang di bawah. Kami, Dinas Pendidikan, mempunyai program untuk memastikan kesetaraan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Bagi sekolah-sekolah swasta yang tadi Pak Aiman menyampaikan bahwa barangkali itu perlu kita kembangkan, kami sedang mengembangkan namanya program kolaborasi. Program kolaborasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Dalam tahap pertama, kolaborasi sudah berjalan di 40 sekolah. Di antaranya adalah sharing pemanfaatan fasilitas di sekolah-sekolah negeri. Anak-anak swasta bisa menggunakan fasilitas olahraga di sekolah negeri, laboratorium, perpustakaan, kemudian juga melakukan ekskul bareng. Jadi ada proses kolaborasi, ada proses kebersamaan antara anak-anak negeri dan swasta, sehingga tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta. Dan ini swasta yang bawah akan juga terangkat ke atas? Iya, tujuannya adalah untuk mengangkat swasta-swasta yang tadi perlu pengembangan, yang pada akhirnya kita harapkan sama kualitas dan mutunya seperti sekolah-sekolah negeri. Itu akan dilakukan ke depan atau sudah dilakukan? Sudah mulai dilakukan mulai tahun 2019 ini di SMP dan di SMA sudah mulai berjalan, walaupun memang masih piloting, tetapi di tahun 2020 ini kita akan terus lakukan. Jadi ini janji pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyetarakan tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta yang berada di bawah akan dinaikkan derajatnya ke atas. Betul, betul. Dengan model sekolah kolaborasi. Dan bagi siswa yang tidak mampu dan harus masuk ke swasta, akan ada bantuan. Nggak sulit, Pak, KJP-nya? Ada, tidak sulit. Hanya tinggal tadi pastikan bahwa memang siswa ini berasal dari keluarga tidak mampu yang memenuhi syarat, kita akan bantu proses KJP-nya. Baik, terima kasih Pak, apresiasi untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan mudah-mudahan ini juga cepat selesai dan ada solusi, karena memang setiap kebijakan tentu ada pro dan kontra. Terima kasih Pak Saifullah Hidayat, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, telah memberikan informasi di program ini. Terima kasih Pak. Apa yang terjadi khususnya di Jakarta, karena Jakarta yang paling keras penolakannya? Jakarta belum pernah demo karena selama ini melanggar Permendikbud.